Bahkan, sampai juga di ujung halaman, hari demi hari sudah kita lewati. Pertanda, kisah kita di sini sudah hampir selesai. Tapi, sebelum kita menutup perjalanan ini, aku mau kita semua mengenang perjalanan kita selama 30 hari di Hanura. Dimulai dari hari pertama. Hai. Jadi, untuk program kami berdua, kami ada pemasaran digitalisasi bagi para UMKM. Nah, kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran produk. Kegiatan ini berfokus pada penggunaan WhatsApp Business, Facebook, dan Shopee sebagai media pemasaran digital yang mudah dan aplikatif, serta dilengkapi dengan kegiatan pembuatan banner UMKM sebagai identitas usaha, editing video sederhana, dan penggunaan Canva untuk mendukung tampilan visual usaha yang lebih menarik. Oke, untuk program kerja kami yaitu penanaman tanaman di ruang terbuka hijau dan pemasangan papan edukatif. Kegiatan ini bertujuan untuk menghijaukan lingkungan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau dan kebersihan lingkungan. Harapannya apa yang kami tanam dan kami pasang terus bisa dirawat dan memberi manfaat. Untuk pelaksanaannya sudah terlaksana pada tanggal 23 sampai 25 Januari 2026. Untuk program kerja sosialisasi anti-bullying di lingkungan sekolah, kami sudah melaksanakan di SD Negeri 1 Teluk Pandan, di mana program kerja ini dilaksanakan menargetkan adik-adik di kelas 5 dan 6. Dan fungsinya sendiri adanya sosialisasi tentang anti-bullying melihat maraknya kasus bullying di Indonesia pada saat ini yang tentunya berdampak pada psikis dan mental adik-adik, dan hal itu juga mengakibatkan kurangnya minat terhadap pembelajaran dan turunnya tingkat kreativitas dan juga intelektual dari si korban dari bullying tersebut. Sehingga kami melaksanakan program kerja anti-bullying khususnya di lingkungan sekolah karena ingin menekan kasus tersebut dan juga ingin memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi kepada adik-adik di SD Negeri 1 Teluk Pandan agar mereka bisa bersikap dengan baik ke teman sebaya, ke orang tua, ke guru, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi, untuk program kali ini ada workshop pembuatan pupuk kompos organik. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Ruang Publik Desa Hanura dengan fokus pada pelatihan dan praktik langsung pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah limbah organik menjadi pupuk kompos yang bermanfaat serta dapat digunakan untuk kebutuhan tanaman rumah tangga maupun kebun masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah 20 anggota TPPKK Desa Hanura yang terlibat langsung dalam proses pengenalan bahan-bahan kompos, tahapan pembuatan, hingga praktik pengolahan kompos secara sederhana. Program kerja ini telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026. Oke, di sini aku sebagai penanggung jawab dari program kerja Posko Literasi dan Edukasi. Kegiatan ini tuh pendampingan belajar bagi anak-anak yang berfokus pada peningkatan kemampuan seperti membaca, menulis, dan juga berhitung untuk anak-anak sekolah dasar. Melalui metode seperti belajar yang santai dan juga interaktif. Jadi kegiatan ini tuh tujuannya untuk membantu anak-anak lebih mudah memahami materi mereka di sekolah, materi pelajaran mereka di sekolah, serta juga menumbuhkan minat belajar mereka.
Jadi program kerja ini tuh meningkatkan kemampuan membaca, pemahaman materi pelajaran anak-anak di sekolah dasar, sekaligus juga membangun rasa percaya diri mereka melalui kebiasaan-kebiasaan belajar yang menarik. Sasaran program kerja kami ini adalah anak-anak sekolah dasar di Desa Hanura. Program kerja ketahanan pangan dilakukan di lahan ketahanan pangan Desa Hanura dengan fokus pada penanaman cabai, terong, dan tomat sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan agar lebih produktif sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. Sasaran kegiatan ini adalah 20 anggota TPPKK Desa Hanura yang terlibat langsung dalam proses persiapan lahan, penanaman bibit, hingga perawatan awal tanaman. Program kerja ini telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 dan menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan Desa Hanura. Program kerja selanjutnya yaitu seks edukasi dan kekerasan seksual yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Padang Cermin, yang dimana program kerja ini merupakan program kerja tambahan dari hasil saran pada saat lokakarya dilaksanakan. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa pengetahuan terhadap seks edukasi dan juga kekerasan seksual itu harus diberikan dari usia sedini mungkin. Karena kita melihat bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia yang marak terjadi dan teman-teman remaja harus bisa mengetahui terkait dengan pencegahan dari kekerasan seksual ataupun seks edukasi. Program selanjutnya yaitu pengecekan anak beresiko stunting dan sosialisasi pola asuh kepada anak balita dan orang tua di Desa Hanura. Hal ini dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, pengecekan gula darah dan tensi darah yang dilakukan kepada lansia di Desa Hanura dilaksanakan di Puskesmas Desa Hanura. Program kerja selanjutnya yaitu sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan di SD Negeri 2 Teluk Pandan sebagai bentuk edukasi terkait menjaga kebersihan melalui cuci tangan dan mengenal isi piringku. Selanjutnya yaitu program poles gigi dan pengecekan luka yang dilakukan di SD Negeri 2 Teluk Pandan sebagai upaya salah satu pencegahan gigi berlubang dan memastikan tidak adanya luka yang telat ditangani pada anak-anak. Program kerja terkait kesehatan dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan segmentasi usia berbeda mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia karena kesehatan merupakan pondasi dasar bagi masyarakat yang sejahtera. Dan 30 hari kami lalui dengan 12 program kerja yang tentunya diiringi tawa, canda, dan keseruan lainnya yang mungkin gak akan bisa kita ulangi lagi di hari esok dan hari-hari berikutnya. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara.
bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Dari desa. Kami datang sebagai orang asing dan tanpa sadar belajar semakin mendekat. Hari-hari kami di sini berjalan biasa saja, namun meninggalkan kesan yang tidak biasa. Selama aku KKN, aku happy, aku bisa dapat teman baru, temen yang macam-macam, wataknya, sifatnya. Abis itu mereka juga baik-baik cerita, kita di posko sampai malam. Abis itu pagi kita beres-beres posko segala macam. Aku seneng banget. Kalau untuk pesannya, semoga abis after KKN ini kita nggak asing, kita selalu kumpul bareng, bukber bareng, dan datang ke Sempro sampai lulusan wisuda bareng. Hai semuanya. Jadi kesan aku selama KKN ini, aku seneng dapet teman-teman ngobrol kayak kalian. Aku seneng ngobrol sampai malam, terus kita ngomongin prokja, ngomongin kegiatan untuk berikutnya gimana. Pokoknya aku seneng punya kalian dan ada kalian hadir di hidup aku. Makasih ya semuanya. Kalau untuk pesannya, aku nggak mau kita asing, aku mau kita tetap jaga pertemanan kita kayak kita bersaudara. Makasih. Untuk pesannya, aku benar-benar berharap semoga kita masih bisa berteman setelah kita selesai KKN, masih sering ketemu, masih sering kontekan. Itu grup jangan sampai sepi, benar-benar tiap malam kita nggak apa-apa, kita keluarin stiker-stiker aib kita nggak apa-apa. Itu karena itu bakal dikangenin banget ketika kita udah selesai KKN. Semoga kita juga dipermudahkan kuliahnya, kita lulus tepat waktu. Semua orang kita bersebelas ketika kita sempro atau semhas maupun komprek, kita bisa datang bareng-bareng, kita fotbar. Semoga teman-teman sukses semua. Terima kasih. Halo, kenalin nama aku Riki Saputra, biasa dipanggil Iki. Pesannya selama KKN, benar-benar beruntung sih dapat teman-teman KKN yang kalian semua 10 orang dan 11 sama aku. Karena awalnya takut banget buat KKN karena dapat omongan dari teman-teman yang lain yang udah pernah KKN. Itu kalau KKN tuh menyeramkan itu, apalagi kalau misalkan dapat teman yang nggak klop. Tapi bersyukur pas dibagi kelompok ketemu pertama, dan alhamdulillah dapat teman-teman semua yang bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, dan pastinya bisa kompak terus sampai dengan selesai. Dan pesannya semoga ketika kita nanti udah selesai KKN, udah balik dengan kesibukan masing-masing, sudah fokus kepada tugas dan studinya masing-masing, kita masih bisa saling kumpul bareng, ngobrol bareng, dan nanti ketika kita udah kompres, mas dan lain sebagainya, kita bisa saling datang satu sama lain nyemangatin teman-teman kita yang ada di KKN ini. Jangan lupain kenangan kita selama 1 bulan di Hanura, dan see you di next step teman-teman. Perkenalkan, nama aku Eden dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran. Kesan dari aku selama KKN ini, jujur awalnya aku takut banget gimana caranya aku bisa tinggal selama sebulan bareng orang asing, gimana, pokoknya banyak banget ketakutan. Ternyata waktu udah dijalanin rasanya enjoy banget, teman-temannya gampang banget ngeblend sama aku, terus juga kita tuh kompak satu sama lain, dan gak ada rasa egois satu sama lain gitu. Adanya rasa saling dukung dan rasa supportnya itu. Pesan dari aku senang banget sama KKN karena di sini aku coba banyak banget hal baru, mulai dari cuci piring, sikat kamar mandi, cuci baju. Jujur itu sepele, tapi di sini aku bener-bener dapet pengalaman baru yang banyak banget. Pesan dari aku, semoga buat teman-teman kita jangan lupain satu sama lain. Semoga pertemanan kita tuh bisa
berlanjut sampai kita gede nanti, sampai kita tua nanti, bahkan sampai kita punya anak nanti gitu. Biar kita saling ngingetin, oh ternyata ada kisah kita loh selama di Digital Hanura. Semoga kita bisa saling support, terus di grup itu harus saling aktif, waktu sempur nanti saling datang, dan semoga ya Allah, amin amin amin, semoga kita lulus tepat waktu dan kita sukses sama-sama, amin amin ya Allah. Halo, kenalin, nama aku Nur Aziza Rahma dari jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, biasa dipanggil Aziza. Kesan dan pesan untuk sama KKN, kesannya itu seru banget. Ulang-ulang titik. Kesan sama KKN itu seru banget. Tadi ya, aku kira kalian gak bakal seru, ternyata seru banget. Tiap malam ketawa, tiap hari ada aja cerita yang lucu gitu. Untuk pesannya, semoga kita dilancarin semua kuliah. Ulang-ulang yang pesannya, semoga kita kuliahnya dilancarin dan urusannya semua pokoknya dilancarin deh. Sekian, terima kasih. Hai, kenalin, aku Dewi Prasetyani, biasa dipanggil Dewi. Pesan-pesan selama KKN, untuk kesannya selama KKN itu ngajarin aku gimana kita bekerja sama yang baik, dan juga kehangatan selama kita di posko, ketawa bareng, jahil bareng, rebutan bareng, berbagi bareng, itu bakal bikin kangen banget. Jadi selama KKN ini berusaha untuk menjaga keakraban kita. Untuk pesannya, aku berharap selama kita menjalani di sini, kita nggak bakal asing, dan juga tetap komunikasi yang baik, dan juga tetap serikat nggak? Bala. Kita tetap saling menjaga komunikasi dan juga keakraban kita di kampus, di luar kampus, dan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Alfi Bayazi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Nah, untuk kesan dan pesan KKN ini, untuk kesannya yaitu KKN ini penuh dengan cerita, kebersamaan, dan pengalaman yang berharga lah buat kami. Nah, mungkin untuk pesannya, semoga apa yang kita lakukan itu menjadi kenangan yang terindah dalam hidup kita, dan tali silaturahmi kita itu tidak akan terputus walaupun KKN ini telah berakhir. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Afika. Di sini selama KKN aku tuh ngerasa banyak pengalaman baru, terus juga teman-teman baru, dan aku selama kenal kalian bercanda bareng, terus ketawa bareng. Dan untuk pesannya, semoga setelah kita selesai KKN tetap jaga komunikasi ya guys, terus juga jangan sombong-sombong, dan terus kompak. Terima kasih. Ada tawa, ada lelah, dan banyak hal kecil yang perlahan berarti. Kini saatnya berpamitan, bukan dengan kesedihan yang berlebihan. Hanya rasa terima kasih atas kebersamaan yang pernah ada. Karena di tempat ini, kami belajar arti pulang dalam bentuk yang sederhana. Akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang